Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Jessica Amalia. Di sini saya akan memaparkan materi tentang parasit Toxoplasma gondii. Yang pertama ada klasifikasi Toxoplasma gondii. Kingdomnya Animalia, subkingdomnya Protozoa, filumnya Apicomplexa, kelasnya Conoidasida, subkelasnya Coccidiacina, ordonya Eucocidiorida, subordo Eimeriorhina, familinya Sarcosistidae, genusnya Toxoplasma, dan spesiesnya Toxoplasma gondii. Jadi, Toxoplasma gondii merupakan makhluk hidup bersel satu, di mana parasit pada tubuh organisme lain atau yang disebut hospes dan mengambil semua nutrisi hospesnya. Toxoplasma gondii merupakan sporozoan penyebab toksoplasmosis, habitat pada mukosa usus kucing, dan jaringan otak. Siklus hidup terjadi dalam dua hospes, di antaranya ada hospes definitif yaitu kucing, dan hospes perantaranya ada manusia, tikus, anjing, babi, sapi, dan kerbau. Parasit toksoplasma sangat umum ditemukan pada tinja kucing, sayuran mentah, daging mentah, terutama daging babi, rusa, kambing. Parasit tersebut dapat juga masuk ke tubuh waktu kita menghirup debu. Lalu selanjutnya ada morfologi Toxoplasma gondii. Yang pertama ada takizoid, bentuknya poriferatif. Takizoid adalah parasit yang berkembang cepat merupakan bentuk proliferatif dari trofozoid. Biasanya tampak panjang pada infektif akut. Ciri-cirinya, yang pertama, ada bentuk takizoid menyerupai bulan sabit dengan satu ujung yang runcing dan ujung lain yang agak membulat. Yang kedua, panjangnya 4-8 mikron dengan lebar 2-4 mikron. Yang ketiga, inti kira-kira letaknya di tengah dan tidak mempunyai flagela, silia, atau pseudopodia. Pergerakannya dengan cara meluncurkan diri atau membengkokkan tubuh. Lalu yang ketiga ada ookista yang berisi sporozoid. Ookista hanya terbentuk dalam usus hospes definitif atau kucing. Ciri-cirinya, yang pertama, ookista keluar bersama tinja kucing. Yang kedua, ookista yang belum berporulasi memiliki kurang lebih 10-12 dan berisi sporoblast. Yang ketiga, masa infektif 3-4 hari dengan suhu ruangan 20-22 derajat Celcius. Sporoblast primer terbelah menjadi 2 sporoblast dan akan tumbuh 4 sporozoid atau sporokista. Selanjutnya ada siklus hidup pada Toxoplasma. Siklus hidupnya ini seperti kupu-kupu dan ada 2. Yang pertama ada daur hidup pada manusia. Dalam sel epitel usus kucing berlangsung daur seksual skizogoni dan daur seksual gametogoni sporogoni. Lalu menjadi ookista dalam tinja kucing dan menjadi trofozoid apabila tertelan manusia. Lalu menjadi takizoid kista yang berisi bradizoid. Pada hospes perantara tidak dibentuk stadium seksual tetapi dibentuk pada stadium istirahat yaitu kista jaringan. Bila kucing sebagai hospes definitif makan hospes perantara yang terinfeksi, maka terbentuk lagi berbagai stadium seksual di dalam sel epitel usus kecilnya. Selanjutnya ada daur hidup Toxoplasma gondii pada kucing. Dalam jaringan tubuh kucing, lalu menjadi trofozoid, lalu menjadi takizoid dan berkembang secara endodiogenis dan selnya pecah dan membentuk dinding atau kista jaringan. Kista jaringan ini dapat ditemukan di dalam hospes seumur hidup, terutama di otot, otot jantung, dan otot bergaris. Di otak bisa berbentuk lonjong atau bulat, sedangkan di otot kista mengikuti bentuk sel otot.
Selanjutnya ada epidemiologinya. Kucing sering dianggap menjadi penyebab keguguran pada wanita hamil karena ibu atau calon ibu secara tidak sadar terinfeksi toksoplasmosis. Namun, kucing bukan satu-satunya sumber penularan toksoplasmosis pada manusia. Di samping itu, penularannya bukanlah melalui sentuhan atau berdekatan dengan hewan penderita. Kondisi ini paling berat saat infeksi maternal yang berasal dari ibu. Terjadi sejak dini saat masa kehamilan. Dalam tubuh kucing, T. gondii membentuk ookista, lalu sporokista, dan sporozoid atau hasil reproduksi seksual atau sporogoni. Trofozoid yang membelah secara cepat menghasilkan bentuk takizoid. Kista yang di dalamnya terdapat bentuk bradizoid dan takizoid yaitu hasil aseksual atau skizogoni. Epidemiologi di Indonesia, zat anti Toxoplasma gondii pada hewan sebagai berikut: kucing 35-73%, babi 11-36%, kambing 11-61%, anjing 75%, pada ternak lain kurang dari 10%. Ini adalah hewan-hewan yang biasanya ada Toxoplasma gondii. Selanjutnya ada gejala klinik. Yang pertama ada demam, malaise, nyeri sendi, pembengkakan kelenjar getah bening, atau yang disebut toksoplasmosis limfonodosa akuta. Yang kedua ada hidrosefalus, yaitu penyakit yang kepalanya besar karena di dalam otaknya itu ada cairan. Yang ketiga ada chorioretinitis. Yang keempat, anak yang menderita infeksi bawaan atau sejak lahir tidak memiliki antibodi IgM spesifik. T. gondii yang dapat dideteksi saat lahir atau masa tumbuh kembang awal atau early infancy. Yang kelima ada penderita tidak disertai tanda atau gejala infeksi. Jadi kebanyakan yang mengidap Toxoplasma gondii ini tidak disertai tanda-tanda dan gejalanya. Selanjutnya ada bahaya infeksi Toxoplasma gondii. Pada orang dewasa akan terjadi rusaknya berbagai organ seperti pneumonia pada paru, tidak bisa mengandung atau hamil, dan keguguran. Pada bayi yang masih dikandung akan terjadi abortus atau lahir mati. Pada bayi baru lahir akan terjadi kelainan, yaitu seperti hidrosefalus. Yang keempat, pada bayi yang lahir prematur akan terjadi hepatosplenomegali, ikterus, kelainan susunan syaraf pusat dan mata. Jadi toksoplasma ini sangat bahaya terutama pada bayi, janin, dan ibu hamil. Selanjutnya ada cara pencegahan T. gondii pada hewan peliharaan. Yang pertama, tidak memberikan daging mentah atau daging yang kurang masak. Lalu tidak membiarkan kucing berkeliaran di permukiman. Yang ketiga ada memandikan kucing secara rutin. Yang keempat membersihkan kandang dan bak pasirnya setiap hari. Selanjutnya memberikan antiseptik pada tinja hewan peliharaan. Yang keenam sering memeriksa kesehatan hewan peliharaan. Jadi diutamakan kita itu harus bersih dan membersihkan kotoran kucingnya setiap hari. Lalu selanjutnya ada pencegahan T. gondii pada manusia. Pembuangan sisa-sisa makanan harus rapat agar tidak dimasuki kucing liar atau insekta pembawa Toxoplasma gondii. Lalu memeriksa keadaan secara teratur dengan tes darah dapat menunjukkan jika terinfeksi oleh Toxoplasma gondii ini. Yang ketiga, membiasakan mencuci sayur dan buah. Yang keempat, melakukan pemeriksaan kehamilan secara berkala. Lalu melakukan vaksin tetes sebelum kehamilan dan menghindari makanan yang mentah atau kurang masak. Selanjutnya ada cara diagnosis. Yang pertama ada pemeriksaan sediaan mikroskopis. Untuk menemukan ookista yang di dalam cenjak kucing atau takizoid di dalam eksudat peritoneal atau biakan jaringan. Toksoplasma dapat ditemukan dalam asupan dari irisan jaringan atau eksudat yang diwarnai. Uji warna masih paling memuaskan sampai saat ini.
Yang kedua, ada pemeriksaan darah atau jaringan tubuh penderita yang disebut histopatologi. Diagnosis yang ditegakkan dan ditemukan parasit di dalam jaringan atau cairan tubuh penderita. Hal ini dilakukan dengan cara menemukan secara langsung parasit yang diambil dari cairan cerebrospinal atau hasil biopsi jaringan tubuh yang lainnya. Namun, diagnosis berdasarkan penemuan parasit secara langsung jarang dilakukan karena kesulitan dalam hal pengambilan spesimen yang akan diteliti. Selanjutnya ada pemeriksaan serologis. Pemeriksaan serologis dilakukan dengan dasar bahwa antigen toksoplasma akan membentuk antibodi yang spesifik pada serum darah penderita. Selanjutnya ada tes PCR atau polymerase chain reaction. Metode lain yang relatif singkat dengan sensitivitas yang tinggi adalah metode PCR ini. Dapat mendeteksi toksoplasma yang berasal dari darah, cairan cerebrospinal, dan cairan amnion. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila salahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.